Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas materi filsafat ilmu yang berjudul Ilmu dan Islam. Langsung saja kita mulai materinya. Materi yang pertama yakni pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah filsafat dalam perspektif pemikiran orang Islam. Seperti halnya pendidikan Islam adalah pendidikan dalam perspektif orang Islam. Karena berdasarkan perspektif pemikiran orang, maka kemungkinan keliru dan bertentangan satu sama lain adalah hal yang wajar. Filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, yang berada pada taraf makna, yang mempunyai sifat, corak, dan karakter, yang dapat memberikan keselamatan dan kedamaian hati. Dengan demikian, filsafat Islam tidak netral, melainkan memiliki keterpihakan kepada keselamatan dan kedamaian. Dalam perspektif Islam, filsafat merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional. Materi yang kedua yakni sejarah lahirnya filsafat Islam. Sifat khas orang Arab saat itu yang hidup mengembara bergeser ke proses urbanisasi, serta diikuti pudarnya dasar kehidupan asli yang terpendam dalam jiwa Arab. Setelah proses urbanisasi tersebut, mereka terikat oleh birokrasi dan mengalami krisis identitas dalam bidang sosial dan agama. Setelah mendapatkan kemapanan, mereka mengalami proses akulturasi penguasaan ilmu. Maka, mulailah mengadakan kontak intelektual yang pada saat itu tersedia warisan pemikiran Yunani. Nah, proses akulturasi ini mencapai puncaknya dengan didirikannya lembaga-lembaga pengajaran, penerjemahan, dan perpustakaan. Pusat-pusat ilmu pengetahuan tersebut didirikan di Kufah, Fustat, Basra, Samarah, dan Nishapur. Kenyataan inilah yang membuktikan bahwa filsafat Yunani berperan sebagai alat integrasi sosial baru. Materi selanjutnya yakni faktor munculnya filsafat Islam. Faktor munculnya filsafat Islam ada 5. Yang pertama, faktor dorongan ajaran Islam. Yang kedua, faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Yang ketiga, faktor dakwah Islam. Yang keempat, faktor menghadapi tantangan zaman. Yang kelima, faktor pengaruh kebudayaan lain. Mari kita bahas satu persatu. Faktor munculnya filsafat Islam yang pertama yakni faktor dorongan ajaran Islam. Untuk membuktikan adanya Allah, Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan tersebut tentu ada yang menciptakannya. Seperti adanya langit, bumi, pasti ada yang menciptakannya. Pemikiran yang demikian menimbulkan penyelidikan dengan pemikiran Islam. Agama Islam selalu menyerukan dan mendorong umatnya untuk senantiasa mencari dan menggali ilmu. Oleh karena itu, ilmuwan pun mendapatkan perlakuan yang lebih dari Islam, yang berupa kehormatan dan kemuliaan. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mengembangkan ilmu, serta menempatkan mereka pada posisi yang luhur. Yang kedua, dari faktor munculnya filsafat Islam adalah faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Setelah Khalifah Islam yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan terbunuh, terjadi perpecahan dan pertentangan di kalangan umat Islam. Perpecahan dan pertentangan tersebut pada mulanya hanya karena soal politik, tetapi kemudian merembet ke bidang agama dan bidang-bidang lain. Untuk membela dan mempertahankan pendapat mereka, serta untuk menyerang pendapat lawannya, mereka berusaha menggunakan logika dan hasanah ilmu pengetahuan di masa lalu, terutama logika Yunani dan Persia. Sampai akhirnya mereka dapat berkenalan dan mendalami pemikiran-pemikiran yang berasal dari kedua negeri tersebut. Kemudian, mereka membentuk filsafat sendiri yang dikenal dengan filsafat Islam.
Faktor munculnya filsafat Islam selanjutnya yaitu faktor dakwah Islam. Islam menghendaki agar umatnya menyampaikan ajaran Islam kepada sesama manusia atau yang biasa kita kenal dengan dakwah. Agar orang-orang yang diajak masuk Islam dapat menerima Islam secara rasional, maka Islam harus disampaikan kepada mereka dengan dalil-dalil yang rasional pula. Untuk keperluan itu diperlukan filsafat. Faktor yang keempat yaitu faktor menghadapi tantangan zaman. Zaman selalu berkembang dan Islam adalah agama yang sesuai dengan segala perkembangan. Tetapi hal itu bergantung kepada pemahaman umatnya. Karena itu, setiap perkembangan zaman menghendaki pula perkembangan pemikiran umat Islam terhadap agamanya. Perkembangan pemikiran tersebut berlangsung di dalam filsafat. Yang kelima atau faktor yang terakhir yaitu faktor pengaruh budaya lain. Semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, membuat umat Islam berjumpa dengan bermacam-macam kebudayaan. Mereka menjadi tertarik, lalu mempelajarinya, dan akhirnya terjadi sentuhan budaya di antara Islam dan budaya lain. Hal ini banyak sekali ditemukan dalam beberapa teori filsafat Islam, misalnya teori emanasi dari Al-Farabi. Materi selanjutnya yakni pembagian aliran pemikiran filsafat Islam. Aliran pemikiran filsafat Islam yaitu ada 4. Yang pertama yaitu periode Mu'tazilah, yang kedua periode filsafat pertama, yang ketiga periode kalam Asy'ari, yang keempat periode kalam kedua. Mari kita bahas satu persatu. Aliran pemikiran filsafat Islam yang pertama yaitu periode Mu'tazilah. Periode ini berlangsung mulai abad ke-8 sampai abad ke-12. Berkembang di Baghdad dan Bashrah. Golongan ini memisahkan diri dari jumhur ulama yang dikatakan menyeleweng dari ajaran Islam. Yang kedua yaitu periode filsafat pertama. Periode ini berlangsung mulai abad ke-8 sampai abad ke-11. Memakai sistem pemikiran yang dipakai para ahli pikir Islam yang bersandar pada pemikiran Helenisme, seperti Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Selanjutnya yaitu periode kalam Asy'ari. Periode ini berlangsung mulai abad ke-9 sampai abad ke-11. Berpusat di Baghdad, mengacu pada sistem Elia atau atomistis. Sistem ini mempunyai dominasi yang sangat besar, sejajar dengan Sunnisme dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang keempat yaitu periode filsafat kedua. Periode ini berlangsung mulai abad ke-11 sampai abad ke-12. Berkembang di Spanyol dan Maghrib. Aliran ini mengacu pada sistem peripateris. Tokohnya yaitu Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Materi yang terakhir yaitu tokoh-tokoh filsafat Islam. Tokoh-tokoh filsafat Islam yaitu ada Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Miskaweh, dan tentu masih ada banyak lagi tokoh-tokoh filsafat Islam yang lain. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang menonton. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.